Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Silva Ibrahim dari Prodi Statistika Fakultas MIPA. Di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul pemodelan ZIP pada data jumlah gol tandang pertandingan Liga 1 Indonesia tahun 2012 sampai 2019. Yang pertama, pendahuluan pengaplikasian distribusi pada kasus sepak bola sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti dari berbagai negara yang bertujuan untuk mengetahui distribusi peluang apa yang cocok untuk memodelkan tim tandang dalam satu liga. Moroni pada tahun 1956 menggunakan distribusi Poisson untuk memodelkan jumlah gol di Liga Negara Korea. Taek 2014 menggunakan distribusi Poisson dan Extreme untuk memodelkan jumlah gol musim tahun 1983 sampai 2012 di Liga Korea. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang rumusan masalahnya tersebut, bagaimana hasil pemodelan distribusi ZIP pada data jumlah gol tim tandang Liga 1 Sepak Bola Indonesia untuk musim tahun 2012 sampai 2019, dan tujuannya itu untuk mengetahui hasil pemodelan distribusi ZIP pada data jumlah gol tim tandang Liga 1 Sepak Bola Indonesia untuk musim tahun 2012 sampai 2019. Selanjutnya di sini dijelaskan distribusi zero inflate Poisson. Di sini ditampilkan fungsi massa peluangnya dengan parameter tau dan lambda, ekspektasi dan variansnya. Untuk kasus data over dispersi dan under dispersi yang datanya disebabkan oleh frekuensi 0 terlalu banyak dapat dimodelkan dengan distribusi ZIP ini. Zero inflate Poisson, distribusi ZIP merupakan model campuran yang sederhana untuk data diskrit dengan banyak peristiwa bernilai 0 atau excess zero. ZIP ini akan cocok dengan data sepak bola yang mungkin banyak pertandingan dengan hasil akhir yang bernilai 0, di mana N0 adalah banyaknya data yang bernilai 0. Di sini ditampilkan parameter penaksir kemungkinan maksimum untuk distribusi ZIP ini. Selanjutnya, uji kecocokan C-kuadrat. Uji kecocokan distribusi ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel dari nilai acak populasi yang berdistribusi zero inflate Poisson ini akan cocok dengan data tersebut. Selanjutnya, pembahasan dan diskusi. Data yang digunakan adalah data sekunder, hasil pencatatan yang diperoleh dari beberapa sumber. Pertandingan Liga 1 Indonesia dari mulai tahun 2012 sampai 2019. Data yang digunakan tersebut berisi informasi mengenai hasil skor akhir setiap pertandingan tim tandang yang dipertandingkan pada musim tahun 2012 sampai 2019. Distribusi yang diuji dikatakan cocok apabila nilai p-value-nya lebih besar dari nilai taraf nyata alfa. Yang pertama, tabel nilai frekuensi ini di sini dijelaskan pada tahun 2012 nilai frekuensi jumlah gol tim tandang yang bernilai 0 ini ada 103. Jumlah gol tim tandang yang bernilai 1 ini ada 113, dan begitu pun penjelasannya seterusnya. Yang kedua, tabel kedua ini adalah nilai persentase untuk data jumlah gol tim tandang. Pada tahun 2012 sampai 2013, jumlah gol tim tandang 0 ada sebanyak 103 yang saya sebutkan tadi, itu 33,66%. Dan jumlah gol tim tandang yang lebih dari 0 itu ada 203, yang artinya 66,34%. Tabel ketiga, di sini saya menyediakan nilai p-value hasil uji kecocokan dari distribusi ZIP pada tahun 2012 sampai 2013. Nilai p-value-nya itu 0,9659, yang artinya nilai p-value itu lebih besar dari nilai taraf nyata alfa. Di sini saya menggunakan taraf nyata 1% dan taraf nyata 5%. Dari kelima tahun data tersebut, semuanya nilai p-value-nya itu lebih besar dari nilai taraf nyata alfa. Dan di sini kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis pemodelan zero inflate Poisson pada data jumlah gol tim tandang, hasil pertandingan sepak bola Liga Indonesia musim tahun 2012 sampai 2019 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, secara keseluruhan distribusi ZIP cocok untuk memodelkan data jumlah gol tim tandang. Yang kedua, terbukti dalam tabel 4.1 dan 4.2. Untuk semua musim tahun Liga 1 Indonesia, secara keseluruhan nilai frekuensi jumlah gol 0 tim tandang lebih dari 90, dan secara keseluruhan nilai persentase lebih dari 30%. Kondisi di atas sangat
realistis mengingat tim tandang memang selalu kesulitan dalam mencetak gol ke tim tandang. Hal ini menyebabkan data jumlah gol tim tandang banyak yang bernilai 0. Yang kesimpulan ketiga, pada taraf nyata alfa 1%, distribusi zip cocok untuk memodelkan data jumlah gol tim tandang pada semua musim tahun secara keseluruhan. Sedangkan pada taraf nyata alfa 5%, distribusi zip cocok untuk memodelkan data jumlah gol tim tandang untuk 4 musim tahun dari kelima musim tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.